Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ridwan Kamil, Bung Firdaus, putar haluan. Ini elit mencoba mengkonstruksi ya, atau mencoba menghalang-halangi Anies Baswedan untuk tidak terlalu menonjol di Jakarta, tapi di tackling dalam pencalonan. Dan Kim sebagai koalisi yang mengusung itu mengajak yang lain-lain. Dan saya kira proses-proses yang tidak alami dalam pilkada DKI ini kita harus curigai, Bung Firdaus. Jangan sampai elit minoritas itu menguasai mayoritas politik atau mayoritas publik di DKI Jakarta, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kita mendengar beberapa waktu yang lalu, ternyata ada kesepakatan, sudah muncul kesepakatan dari Koalisi Indonesia Maju, terutama Golkar dan Gerindra, untuk ternyata memajukan Ridwan Kamil untuk Cagup DKI Jakarta atau Jakarta, walaupun belum difinalisasi. Dan akan mengusung Demul atau Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat. Nah, satu sisi, ini kabar yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh publik, gitu. Dalam artian, kira-kira siapa yang akan dimajukan, di mana posisi Ridwan Kamil, apakah di Jawa Barat atau di Jakarta? Kemudian bagaimana posisi Demul yang diusung oleh Gerindra di Jawa Barat? Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata menyorongkan atau memajukan Ridwan Kamil dalam Pilgub DKI Jakarta itu banyak mengagetkan orang, Bu Meldi. Kalau kita lihat sebagian teman-teman kita yang di Bandung, di Jawa Barat, merasa kaget. Apakah mungkin gitu ya Ridwan Kamil gitu ya, yang notabene sudah punya green card, kemungkinan terpilih cukup besar di Jawa Barat, incumbent, mantan gubernur Jawa Barat, kemudian sukses mendorong suara Golkar di Jawa Barat, termasuk juga istrinya terpilih sebagai legislatif di Jawa Barat, begitu ya, ternyata digeser ke daerah lain gitu ya, dalam konteks perhitungan atau rasionalisasi politiknya agak berbeda begitu. Dan saya pikir ini satu keputusan yang notabene agak sedikit, boleh kita sebutkan, terlalu berisiko gitu ya, atau boleh dikatakan bisa saja ini semacam tanda kutip, artinya apa? Menyia-nyiakan potensi suara atau elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat, kemudian mencoba peruntungannya di DKI Jakarta. Padahal kalau kita lihat di Jakarta atau DKI Jakarta itu sudah jelas, misalnya kalau dari beberapa survei, dari hasil uji elektabilitas, itu dikuasai dua kelompok, kelompok Anies Baswedan, kelompok Ahok begitu. Dan Ridwan Kamil walaupun di Jawa Barat populer, tetapi berbeda untuk komunitas masyarakat Jakarta, Bu Meldi. Jadi satu sisi ini sangat mengagetkan kita gitu. Yang berikutnya yang kita bisa lihat adalah ternyata begitu kuatnya kalkulasi dalam tingkat koalisi partai politik untuk menentukan kandidat pilkada di daerah, baik itu terutama untuk level gubernur ya, Bu Meldi ya, begitu ya. Kita juga lihat di Sumatera Utara begitu ya, ada anomali-anomali menurut kita itu tidak sesuai dengan garis ideologi kepartaian atau yang diusung oleh partai selama ini begitu. Tetapi kalaupun nanti kalau memang Ridwan Kamil dimajukan di dalam Pilgub DKI Jakarta, maka kita akan melihat satu sisi begitu kuatnya gitu tawar menawar dalam konteks elit pusat, terutama dalam kursi jabatan di kabinet pemerintahan Prabowo nanti, di mana dalam hal ini Golkar dan Gerindra itu lebih banyak nanti menentukan suara di sana begitu ya. Dan pada akhirnya Ridwan Kamil dijadikan sebagai salah satu orang yang harus menerima gitu ya, bahwa perhitungan level politik di tingkat elit pusat itu jauh lebih penting dibandingkan kalkulasi atau menjaga suara di daerah yang dalam hal ini yang sudah dimiliki oleh Ridwan Kamil, Bung Meldi. Ya, dan dengan itu kita melihat juga ada beberapa catatan, Bung Firdaus. Tidak terjadi sebuah dinamika di internal partai politik ya, misalnya ada sekelompok Golkar yang tidak setuju gitu ya, itu tidak terjadi. Jadi orang seragam mengatakan iya gitu. Dan ini saya kira indikasi-indikasi yang terlalu seragam dalam politik ini akan membuat demokrasi itu sendiri, baik di internal partai atau di ruang demokrasi kita, Bung Firdaus. Iya betul, jadi jangan kaget juga ketika beberapa waktu yang lalu kita lihat dalam media sosialnya Kang Ridwan Kamil memposting foto dia sedang berdiskusi dengan istrinya begitu ya, mungkin setelah selesai sholat begitu ya, dan kita lihat di situ salah satu captionnya atau narasinya dikatakan adalah mempertimbangkan pilihan-pilihan ke depan gitu. Dan saya pikir ini juga menjadi semacam ya membuncah di dalam diri Ridwan Kamil gitu ya. Apakah dia dengan tingkat atau proyeksi yang dikatakan Jawa Barat sudah di tangan, begitu ya, Deddy Mulyadi itu memiliki gap yang jauh dengan Ridwan Kamil, apalagi dengan pasangan yang lain, begitu. Dan kemudian ketika mendapat tugas baru dari partai, bagian dari koalisi besar, gitu ya, dia harus berpindah ke Jakarta.
dan di Jakarta dia akan menghadapi situasi yang notabene dalam kalkulasi, ya saya tidak tahu begitu, apakah nanti muncul intervensi atau kekuasaan yang lain begitu ya, tetapi dalam kalkulasi logik politik gitu ya, atau masalah keterpilihan, Ridwan Kamil agak sulit bersaing di DKI Jakarta. Kecuali gitu ya, dua penantang terkuatnya gitu ya, Anies dan Ahok itu dihilangkan atau tidak ikut kontestasi dalam Pilkada Jakarta gitu. Karena apa? Kalaupun juga Ridwan Kamil disimulasikan misalnya ada dua pasangan head to head, Ridwan Kamil dengan Anies misalnya, Ridwan Kamil akan kalah begitu. Begitu juga Ridwan Kamil dengan Ahok, Ridwan Kamil akan kalah begitu. Dan kita melihat apa yang disebut sebagai, karena berkali-kali ya elit dari Kim itu mengatakan Jakarta itu kemungkinan hanya dua pasangan begitu. Artinya mungkin pasangan dari Kim dan satu lagi siapa gitu ya. Dan yang berikutnya kalau kita lihat sinyalemennya misalnya, beberapa politisi dari PDIP atau Ahok menyatakan kemungkinan munculnya semacam kotak kosong atau menggagalkan gitu ya, apa namanya, penantang kuat dalam rangka memuluskan jalan agar kandidat Kim itu misalnya menjadi apa namanya gubernur di DKI Jakarta. Dan menurut saya ini nampaknya menjadi lebih mengemuka begitu. Jadi kalau lihat dari sisi itu sangat logis misalnya, kita harus mempertimbangkan lagi terutama dalam sisi masyarakat Jawa Barat atau dari sisi kompetensi atau pengalaman gitu ya, akan sangat sayang sekali gitu ya, demi memuluskan misalnya Gerindra menguasai Jawa Barat, kemudian tanda kutip potensi yang ada di Ridwan Kamil dengan melempar dia ke Jakarta, itu akan merugikan banyak pihak, baik dalam sisi kaderisasi partai politik, kemudian juga aspirasi masyarakat banyak, terutama dalam masyarakat Jawa Barat begitu ya. Dan kemudian juga melihat misalnya ternyata dalam kalkulasi politik di daerah itu lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi atau perhitungan di elit nasional. Kalkulasi siapa mendapatkan berapa begitu ya. Apakah berani misalnya Golkar menghilangkan potensi suara besarnya, provinsi terbesar di Indonesia di Jawa Barat, dengan tidak tidak meletakkan jagoannya atau putra terbaiknya menjadi gubernur misalnya. Saya pikir ini sayang sekali gitu. 20 lebih suara di Jawa Barat itu dihilangkan, digeser misalnya karena atas nama koalisi misalnya begitu. Artinya apa? Ini pertaruhannya tidak hanya dalam konteks tahun 2 tahun ke depan atau kabinet, tapi juga pertaruhan dalam kalkulasi politik 5 tahun ke depan, Bung Meldi. Kalau Anda menyatakan misalnya ingin memberdayakan partai politik, membesarkan Golkar misalnya, maka kita letakkanlah calon-calon terbaik kita di daerah masing-masing. Bukan misalnya menggeser karena ya ada pertimbangan-pertimbangan politik nasional atau kekuasaan nasional lebih besar begitu ya. Tetapi dalam konteks partai politik itu malah merugikan partai sendiri. Tapi sekali lagi kita tidak seperti apa gitu. Artinya apa yang menjadi alasannya. Tapi ini yang mungkin akan dihadapi kalaupun nanti Ridwan Kamil akan tetap dipaksakan melenggang ke DKI Jakarta begitu ya, berhadapan dengan calon-calon yang lain, dengan artinya apa? Ibarat punai, begitu apa? Dia melepaskan sesuatu yang sudah di tangan karena mengharapkan sesuatu yang jauh di depan mata, Bu Mel. Iya, skenario yang bisa masuk untuk kemenangan Ridwan Kamil ya dengan Kaisang itu, Bung Firdaus, adalah kemungkinan Ridwan Kamil menang. Tapi seperti yang kita ulas tadi, kalau dia sama Ahok atau sama ini ya, sama Anies itu dia akan kalah gitu ya, hitung-hitungannya. Tapi kan di partai politik ini ada PDIP, Bung Firdaus, yang dia tidak mungkin membiarkan ini begitu saja secara mudah dilakukan oleh Jokowi. Betul, Bu Meldi. Jadi sekali lagi ternyata memang kepentingan keberlanjutan dalam tanda kutip begitu ya, arti mempertahankan kekuasaan atau membagi hegemoni kekuasaan pada kelompok-kelompok yang bagian dari segaris dengan kita, itu nampaknya masih mengemuka begitu. Dan kalau kita lihat itu yang mungkin terjadi. Jadi kita tidak kaget juga beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu muncul misalnya, atau ya 3 minggu yang lalu lah misalnya, ada indikasi PKB dan Nasdem mungkin saja tidak jadi mengusung Anies Baswedan, Bung Meldi gitu. Artinya apa? Kalau Anies Baswedan tidak diusung, tidak memiliki counterpart, artinya PTS hanya sendiri misalnya, maka mereka tidak akan memiliki kursi yang kuat untuk mengusungkan calon begitu. Nah kalau kita lihat Nasdem PKB itu sudah setengah kaki itu masuk dalam kabinet koalisi Indonesia Maju, Bu Meldi. Artinya apa? Bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Nah kalau dalam tawar-menawar itu nanti misalnya dimunculkan, oh iya Anda bisa bagian dari pemerintahan, mendapatkan 1, 2, atau 3 jatah menteri begitu, tapi dengan syarat Anda harus melepas daerah ini begitu. Karena daerah ini merupakan strategi kami begitu. Jadi menurut saya ini yang sangat disayangkan. Artinya apa? Kita melihat nanti bagaimana PKB dan Nasdem itu punya peran dalam menjaga misalnya pilihan-pilihan terutama untuk di Jakarta itu tetap menjadi pilihan-pilihan yang menyenangkan atau memiliki opsi yang banyak untuk publik gitu. Yang kedua memang PDIP gitu ya. Apakah juga PDIP walaupun tidak bisa bergerak sendiri begitu, bisa menjaga misalnya entah itu PKB atau Nasdem atau yang lain begitu ya, atau PKS tanda kutip begitu ya, dalam rangka misalnya tidak hanya muncul satu kandidat,
kalaupun nanti skenario Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang Pangarap begitu ya, maka Ridwan Kamil harus menghadapi antara Anies atau antara Ahok di sana begitu. Dan kalau ini terjadi gitu, paling tidak kita punya opsi yang tidak linear, yang tidak ditentukan oleh dalam konteks elit kekuasaan begitu. Artinya apa? DKI Jakarta punya suara sendiri, punya problem sendiri, punya requirement pemimpin sendiri begitu, dan tidak bisa serta merta ditentukan oleh kekuasaan elit politik nasional atau dalam rangka misalnya mengamankan kursi kepresidenan atau menjaga kursi-kursi di kabinet tertentu, Bung Edi. Dan ini yang seharusnya kita tetap coba jaga begitu ya. Dan kita berharap gitu ya, partai politik baik itu PDIP ataupun Nasdem, PKB ataupun juga PKS misalnya, kita ingin agar pilkada Jakarta, tidak hanya pilkada Jakarta begitu ya, juga pilkada yang lain gitu ya, itu menawarkan tawaran-tawaran calon kandidat dari partai politik atau tokoh masyarakat yang terbaik gitu. Kita tidak ingin hanya sekedar meramaikan, memformalitaskan bagian dari menjaga regenerasi kepemimpinan hanya untuk kepentingan-kepentingan dinasti atau kepentingan tertentu, Bung Melki. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Medi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.